Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menayangkan tayangan-tayangan yang sangat menghibur dan juga bisa menambah wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kuil ketiga yang direncanakan dibangun oleh Israel di atas tanah Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Ternyata menurut beberapa sumber, persiapan ritual pembangunan kuil ini sudah siap dan ada kemungkinan ritualnya bakal dilakukan dalam waktu sekitaran tahun 2024 kemarin, teman-teman. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata operasi Taufan Al-Aqsa kemarin di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, operasi Hamas ke Israel, yang Israel justru membuat alasan untuk menyerang jalur Gaza, sampai sekarang ini juga dipicu dengan keberadaan sapi merah dan rencana ritual pembangunan kuil tadi. Dan sebenarnya ritual apa sih ini sampai disebut bakal memicu turunnya Dajjal, dan apa kaitannya dengan sapi merah betina itu? Semuanya ini akan kita bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Bagi Israel, Yerusalem adalah ibu kota mereka. Begitu juga bagi warga Palestina. Palestina menganggap Yerusalem adalah ibu kota mereka. Dengan nama lain, mereka sebut sebagai Al-Quds. Ini adalah sebuah kota tertua di dunia. Kota ini dianggap suci oleh tiga agama Abrahamik utama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Di kota ini terdapat sebuah kompleks bangunan yang begitu penting bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, sebuah tempat yang memiliki sisi sejarah yang kuat, di mana dulu tempat ini menjadi arah kiblat pertama umat Muslim dan menjadi saksi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Namun di samping itu, Israel memiliki satu agenda di kompleks Masjidil Aqsa ini yang berpotensi memicu perang besar di akhir zaman. Yahudi dan para Zionis buah kuil suci ketiga. Kuil suci ketiga ini bukanlah bermakna ada dua kuil lainnya di tempat yang berbeda, melainkan dua kuil sebelumnya telah dihancurkan. Nah, umat Yahudi percaya bahwa kompleks Masjidil Aqsa ini adalah tempat dua kuil suci mereka pernah berdiri di masa lalu. Bait suci pertama atau kuil Salomo ini adalah salah satu ikon paling penting di dalam sejarah bangsa Yahudi. Kuil ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan identitas nasional Yahudi. Dibangun di bawah pemerintahan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada abad ke-10 sebelum Masehi, kuil ini berdiri megah hingga peristiwa tragis dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa ini tidak hanya merupakan kejadian bersejarah, tetapi juga titik balik mengubahnya jalannya komunitas Yahudi selamanya. Kuil suci pertama dibangun pada masa pemerintahan Raja Salomo sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Lokasinya dipilih di Gunung Moria di Yerusalem, tempat yang diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Ibrahim hampir mengorbankan putranya sebagai bukti ketakwaan kepada Allah SWT. Kuil ini dirancang untuk menjadi tempat yang paling suci bagi bangsa Yahudi, tempat menyimpan tabut perjanjian yang berisi loh batu hukum yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Pembangunan kuil ini melibatkan ribuan pekerja dan menggunakan material terbaik dari berbagai wilayah, termasuk kayu cedar yang diimpor dari Lebanon dan emas besar untuk menghiasi interior kuil. Arsitektur kuil itu sendiri sangat megah
dengan ruang utama atau haikal yang digunakan untuk ibadah sehari-hari dan ruang paling suci di mana tabut perjanjian ditempatkan. Kehancuran kuil suci pertama terkait erat dengan konflik politik dan militer antara kerajaan Yahuda dan Kekaisaran Babilonia pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah kematian Nebukadnezar I, Babilonia menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Yehuda pada masa itu adalah kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Babilonia. Ketika Yehuda di bawah pemerintahan Raja Zedekiah memutuskan untuk memberontak terhadap Babilonia dengan dukungan Mesir, ini memicu amarah Nebukadnezar. Babilonia menanggapi pemberontakan ini dengan mengepung Yerusalem, sebuah pengepungan yang berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan kelaparan serta kekacauan besar di kota itu. Pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar I adalah serangan yang brutal. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, setelah berhasil memecahkan pertahanan kota, pasukan Babilonia memasuki Yerusalem. Mereka membakar dan menghancurkan banyak bangunan, termasuk kuil suci pertama yang megah itu. Kuil ini dijarah harta bendanya, termasuk peralatan keagamaan, emas dan perak dibawa ke Babilonia. Penghancuran kuil ini bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga pukulan berat bagi moral dan identitas keagamaan Yahudi. Kehancuran kuil suci pertama menandai awal dari masa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia, di mana banyak penduduk Yehuda termasuk keluarga kerajaan dan para imam dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Masa ini adalah periode refleksi dan transformasi bagi banyak Yahudi yang harus mempertahankan identitas kepercayaan mereka tanpa adanya kuil ataupun tanah air mereka. Meskipun berada di masa-masa sulit, komunitas Yahudi di pembuangan akhirnya memperkuat identitas keagamaan mereka yang membantu mereka bertahan hingga mereka diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kuil suci kedua. Kuil suci kedua sering disebut sebagai bait suci kedua, memegang peran penting dalam sejarah dan identitas bangsa Yahudi. Kuil kedua ini dibangun kembali setelah masa pembuangan di Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebuah peristiwa penting yang mengubah nasib bangsa Yahudi. Kerajaan Yehuda yang berada di bawah kekuasaan Babilonia berhasil diselamatkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus Agung. Kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah kerajaan besar dengan pemimpin yang bijaksana bisa membawa perubahan besar untuk banyak orang. Setelah kerajaan Yehuda hancur dan banyak orang-orang Yahudi ditahan oleh kerajaan Babilonia, beberapa tahun kemudian muncullah Cyrus Agung, raja dari kerajaan Persia. Cyrus adalah pemimpin yang berbeda karena ia tidak suka kekerasan dan lebih memilih untuk mengelola kerajaan dengan kasih dan bijaksana. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus berhasil mengalahkan Babilonia dan mengambil alih kekuasaannya. Salah satu hal yang membuat Cyrus berbeda dari pemimpin lain adalah cara dia memperlakukan orang-orang yang ditaklukkannya. Daripada memaksa mereka untuk mengikuti budayanya, Cyrus membiarkan mereka untuk mempertahankan adat dan agama mereka sendiri. Untuk orang Yahudi sendiri, Cyrus memberikan kebijakan khusus yang memungkinkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil suci mereka yang nantinya dikenal sebagai kuil suci kedua. Berbekal kebijakan baru dari Cyrus, lebih dari 40.000 orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Mereka bekerja sama untuk membangun kembali kota mereka dan kuil yang sangat mereka cintai.
pada tahun 516 sebelum Masehi pembangunan kuil suci kedua selesai, dan ini menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi. Sekali lagi, meskipun bangunannya tidak semegah dengan bangunan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, kuil ini menjadi pusat kehidupan keagamaan politik dan sosial Yahudi selama lebih dari 500 tahun, kemudian dihancurkan kembali oleh Kekaisaran Romawi yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Selama periode Helenistik dan lebih lanjut di bawah kekuasaan Romawi, kuil tersebut mengalami beberapa modifikasi, dan perluasan yang paling signifikan adalah renovasi besar-besaran oleh Raja Herodes Agung yang dimulai sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Herodes memperluas dan memperindah kompleks, membuatnya menjadi salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Ini adalah upaya untuk menggabungkan tradisi keagamaan Yahudi dengan estetika dan teknologi arsitektur Romawi Helenistik. Hubungan antara Yahudi dan Romawi seringkali tegang. Banyak orang Yahudi merasa bahwa kehadiran dan aturan Romawi di Yerusalem adalah bentuk penjajahan yang mengancam identitas dan kebangsaan agama mereka. Di sisi lain, Romawi menganggap kepatuhan dan stabilisasi wilayah sebagai hal yang esensial untuk kekuasaan mereka. Ketegangan ini meningkat seiring waktu, terutama ketika tindakan Romawi yang dianggap menghina tradisi Yahudi dan meningkatkan pajak yang memperberat rakyat Yahudi. Penghancuran kuil suci kedua terjadi dalam konteks perang Yahudi Romawi pertama pada tahun 66 sampai 73 Masehi yang dimulai sebagai pemberontakan lokal terhadap pemerintahan Romawi dan kemudian berkembang menjadi konflik yang besar. Pada tahun 66 Masehi, ketegangan antara penduduk Yahudi dan Gamisun Romawi di Yerusalem memuncak dan memicu pemberontakan. Yahudi berhasil merebut kontrol atas Yerusalem dan ini memicu reaksi keras dari Romawi. Pada tahun 70 Masehi, setelah beberapa bulan pengepungan yang ketat, pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus akhirnya berhasil menembus tembok kota Yerusalem. Pasukan Romawi dengan brutal memasuki kota, menjarah dan membakar sebagian besar bangunan termasuk kuil suci kedua, dan penghancurannya menjadi simbol kekalahan total. Meskipun terdapat beberapa klaim bahwa pembakaran kuil adalah perintah langsung dari Titus, sumber-sumber lain mengatakan bahwa itu adalah kejadian yang tidak disengaja yang terjadi dalam kekacauan pengepungan. Setelah hancurnya kuil suci kedua di tahun 70 Masehi, reruntuhan kuil itu menyisakan beberapa puing-puing bangunan. Salah satunya adalah sebuah tembok yang terletak di kompleks Masjidil Aqsa. Di tempat ini umat Yahudi meratapi kehancuran kuil mereka, maka muncullah istilah tembok ratapan. Dalam sejarah umat Islam, tembok ini digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikat buraq, hewan ajaib yang membawa terbang Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Ramalan dalam Taurat menyatakan bahwa Bani Israel akan kembali ke tanah yang dijanjikan dan kuil suci ketiga akan dibangun kembali. Warga Yahudi di seluruh dunia ke Israel, ke Yerusalem yang mereka sebut tanah yang dijanjikan telah terwujud, tinggal pembangunan kuil ketiganya saja. Keberadaan kuil ketiga ini dianggap penting bagi umat Yahudi. Kuil ini akan menjadi kiblat umat Yahudi dengan menyembah Tuhan mereka, melakukan penyembelihan untuk mengorbankan dan menyimpan tabut perjanjian yang entah ada di mana sekarang. Ibadah di sinagog dirasa tidak cukup jika belum ada kuil ini. Namun ada permasalahan besar. Lokasi pembangunan kuil ketiga ada di kompleks Masjidil Aqsa atau yang disebut umat Yahudi sebagai kuil gunung, tepatnya di atas kubah sakral atau Dome of Rock. Di dalam kubah sakral terdapat batu yang diyakini
tempat Nabi Muhammad SAW ke surga untuk menerima perintah sholat. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, pemerintah Israel mencoba menghindari wacana soal pembangunan kuil ketiga ini dikarenakan berpotensi akan terjadi perang dunia. Para tokoh Yahudi moderat juga melarang umat Yahudi masuk Masjidil Aqsa karena menurut mereka terlalu suci untuk dilewati manusia. Sebagian umat Yahudi beranggapan kuil ketiga akan dibangun atas perintah Imam Mahdi di penghujung dunia. Namun kelompok-kelompok Yahudi ortodoks dan sayap kanan ekstrim mengatakan kuil ketiga harus tetap dan segera dibangun atas perintah kitab suci mereka. Kemudian mereka menggulirkan upaya menggusur Masjidil Aqsa untuk membangun kuil ketiga. Menggusur Al-Aqsa adalah satu-satunya cara mendirikan kuil ketiga di atasnya. Dalam sebuah kasus yang ekstrim, Yehuda Zion, tokoh agama Yahudi Israel, berencana meledakkan kubah Sakroh agar pondasi kuil ketiga bisa berdiri. Akibat rencana ini di tahun 1984, maka dia dipenjara atas tuduhan terorisme. Beberapa organisasi yang misi utamanya mendirikan kuil ketiga juga berdiri, seperti Temple Mount Faithful dan Institut. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka berpegang pada status quo, tetapi nyatanya organisasi Temple Mount Faithful pendanaannya justru datang dari anggota pemerintahan, seperti yang dikutip dalam sebuah artikel dari Al Jazeera. Di tahun 1990, Temple Mount Faithful menyatakan akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan kuil ketiga di Kubah Sakroh. Pernyataan ini memicu kerusuhan dan pembunuhan 20 warga Palestina oleh polisi Israel. Israel juga mulai kendor dalam penerapan larangan peribadan untuk umat Yahudi di Masjidil Aqsa. Setiap harinya ada ratusan warga Yahudi yang memasukinya. Beberapa tertangkap basah tengah beribadah melanggar perjanjian status quo. Provokasi juga terus dilakukan oleh Israel. Di tahun 2000, Ariel Sharon yang saat itu masih politisi memasuki kompleks Masjidil Aqsa dengan kawalan 1.000 orang polisi. Dia terang-terangan menentang perjanjian pembagian Yerusalem Timur yang disepakati oleh Ehud Barak dan Yasser Arafat. Ariel Sharon memicu perlawanan warga Palestina yang dikenal dengan nama Intifada Kedua yang menewaskan lebih dari 3.000 warga Palestina dan 1.000 warga Israel. A massive altar already awaits, where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. Temple Institute bahkan telah mempersiapkan pembangunan kuil ketiga. Mereka telah membuat ulang benda-benda bersejarah yang sebelumnya ada di kuil pertama dan kedua. Di antaranya adalah puluhan guci dan cendawan suci berbahan emas. Organisasi yang didirikan oleh Rabbi Israel Ariel pada tahun 1987 ini telah mempersiapkan semuanya. Selain artefak-artefak dikutip dari tulisan di Haaretz tahun 2012, Temple Institute telah membuat pakaian untuk pendeta, instrumen musik, terus juga lampu lilin, bahkan altar untuk kuil ketiga. Bentuk bangunannya juga sudah diperhitungkan lebih besar ketimbang kuil pertama dan kedua. Temple Institute juga telah mendirikan sekolah untuk membentuk para pendeta yang akan bertugas di kuil itu. Menurut survei gerakan kuil ketiga yang dikutip Haaretz, hanya 70% Yahudi Israel yang ingin kuil ketiga dibangun, tetapi 43% dari warga sekuler dan 92% dari warga religius ingin agar bisa berdoa di dalam komplek Masjidil Aqsa. Meski begitu, mereka tetap saja berusaha untuk membangun kuil suci ketiga ini. Nah,
ada ritual khusus yang mengawali pembangunan kuil suci ini, yaitu mengorbankan sapi yang kulitnya berwarna merah sempurna. Seperti yang kita tahu selama ini, hampir tidak ada sapi seperti itu. Namun beberapa waktu yang lalu, mereka menemukan 5 ekor sapi seperti itu, yaitu sapi berwarna merah sempurna sesuai dengan kriteria yang orang Yahudi mau, lahir di sebuah peternakan di Texas. Dan akhirnya kelima sapi itu pun dikirim ke Israel. Pada sekitar September tahun 2022 lalu, sapi-sapi yang berharga itu segera diangkut ke daerah Haifa, di mana mereka akan dikarantina selama tidak kurang 7 hari. Dan setelah itu mereka akan dilepaskan ke 2 lokasi terpisah di Israel. Salah satunya akan dibuka untuk umum. Sapi-sapi itu akan disembelih jika sudah tepat pada waktunya, dan kemudian akan dibakar sampai menjadi abu. Lalu abu dari sapi-sapi merah tersebut fungsinya untuk mensucikan para pendeta dan orang-orang Israel. Barulah setelah mereka suci, mereka bisa membangun kuil suci ketiga itu, yang mana di kuil itu nantinya akan menjadi tempat untuk Sang Mesias. Maka yang jadi pertanyaannya, siapakah Mesias Yahudi itu? Apakah Nabi Isa? Tentu saja bukan, karena lebih dari 2000 tahun yang lalu kaum Yahudi telah menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih. Mereka bahkan berkonspirasi dengan penguasa Romawi untuk mensalibnya. Sampai saat ini orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai Al-Masih palsu atau the false Messiah. Dan juga kaum Yahudi melayangkan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, bahwa Isa adalah anak zina dan melakukan sihir, sedangkan ibunya Maryam adalah seorang perempuan pezina. Fitnah-fitnah keji ini terus bercampur baur dari generasi ke generasi, hingga Allah SWT tidak mengutus nabi lagi kepada kaum Bani Israel, dikarenakan semuanya mereka dustakan. Dan akhirnya Allah SWT mengutus nabi terakhir, dan seorang yang tidak bisa baca tulis dari tanah Arab, nabi yang membuat semua kabar-kabar bohong menjadi terungkap, dan nabi yang membantah semua tuduhan-tuduhan palsu. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah wanita yang suci, bukan seorang pezina, dan Nabi Isa alaihissalam betul-betul diutus oleh Allah SWT sebagai seorang nabi. Jadi mustahil jika Yahudi menyiapkan kuil suci ketiga untuk Nabi Isa. Sosok yang akan mereka tunggu-tunggu adalah Mesias palsu, atau kita sebut sebagai Dajjal. Dan dikarenakan inilah Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, di peringatan 100 hari perang Gaza, dia menyebut kalau operasi Taufan Al-Aqsa salah satunya dipicu karena kehadiran sapi-sapi merah yang menjadi simbol penghinaan terhadap tanah suci Al-Aqsa. Dan karena menyangkut lokasi penting buat umat Islam, makanya rencana pembangunan bait ketiga ini sudah lama memicu kontroversi. Untuk itulah operasi daripada militer Hamas ini diberi nama Taufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa, sebuah simbol kalau kalian macam-macam sama Al-Aqsa, maka bakalan disapu sama Badai Al-Aqsa. Dan memang keberadaan sapi-sapi merah di peternakan Yerusalem ini sangat meresahkan umat Islam. Makanya Hamas menyiapkan serangan dengan nama Taufan Al-Aqsa. Hamas spokesman Abu Ubaidah released a video explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. Alongside Israel's continued occupation of Palestine, he also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Ubaidah was referring to the plans of numerous right-wing Israeli groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. Dan beredar di sosial media, ada salah seorang bertanya kepada Syekh Hashim Al-Hakim,
Dia menanyakan apakah terkait dengan ritual penyembelihan sapi merah ini ada indikasi tanda-tanda daripada hari kiamat itu. Maka Syekh Hashim Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa di Islam tidak ada tanda-tanda kiamat dengan dimulai ritual yang seperti itu. I've never heard of such a thing in Islam at all. And this is some of the bogus teachings of the Jews. And I'm not Jewish, I'm not a rabbi, so I don't know about these things. But in our religion, Islam, we have no mentioning of this, and it has no significance at all. Demikianlah teman-teman, telah kita bahas tentang penyembelihan sapi merah ini dan juga penyiapan kuil ketiga bagi orang Israel. Mereka ini menyiapkan menyambut kedatangan Mesias yang selama ini mereka tunggu. Ternyata bagi orang Islam, mereka ini sedang menunggu kedatangan Dajjal. Mereka sedang mempersiapkan dengan kedatangan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bahasan-bahasan berikutnya.